Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 173 sampai dengan 174. Latihan 5.2 soal nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Untuk setiap pasangan gambar berikut, tentukan apakah pasangan gambar tersebut sebangun atau tidak sebangun. Oke, jadi ada 4 pasangan gambar yang harus kita tentukan sebangun atau tidak sebangun. Gitu aja deh ya. Coba lihat untuk gambar yang A. Ini yang besar adalah gambar persegi, yang kecil juga gambar persegi. Karena kedua bangunnya sama-sama persegi, maka pasti yang A ini adalah pasangan bangun yang sebangun. Kalau yang sebangun Kak Sari kasih tanda kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk yang B, lihat. Ini sama-sama berbentuk tanda panah. Tetapi, lihat lagi. Di sebelah kiri, tanda panahnya ini kan gendut ya. Di sebelah kanan, tanda panahnya kan langsing kayak gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, misalnya, awalnya ini adalah tanda panah yang gendut. Kalau mau dijadikan langsing, ini kan berarti bagian bawahnya ini diperkecil menjadi segini. Oke, masih betul. Nah, sekarang bagian sampingnya, kalau yang bawah ini tadi diperkecil, yang sampingnya ini juga harusnya kan diperkecil ya. Awalnya segini, loh kok ini malah menjadi tambah panjang? Berarti salah ini, tidak sebangun, karena nggak konsisten. Harusnya kalau bawahnya ini diperkecil jadi segini, maka yang sampingnya ini juga diperkecil dong. Jadi katakanlah hanya segini. Nah, baru terus dikasih panahnya. Ini baru yang sebangun. Tapi karena di sini malah tambah panjang, nih ya, malah tambah panjang, berarti jelas nggak sebangun. Paham ya, Dek ya? Oke. Sekarang untuk yang C. Nah, ini kedua ini apakah sebangun ya? Dua gambar ini kalau kita perhatikan, ini adalah gambar yang sebangun. Kenapa? Karena bentuknya sama. Lihat, ini samanya dengan yang di sini. Kemudian belok, ini juga belok. Kemudian belok ke sini, ini belok ke sini. Belok ke bawah, ini juga ke bawah. Terus menyamping lagi, ini juga menyamping. Terus ke atas, ini juga ke atas. Nah, bangunnya sama persis, tapi ukurannya yang beda. Misalnya awalnya yang kecil ini menjadi diperbesar. Apakah ini sebangun? Iya, ini sebangun. Nah, sekarang untuk yang D, apakah sebangun? Lihat dulu bentuknya. Kalau bentuknya sekilas sepertinya sama, tetapi ini nggak konsisten deh. Nggak konsistennya gimana? Lihat, yang sebelah sini ya, anggaplah hasil dari pengecilan yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini kalau kita perhatikan tengahnya, ini kan ukurannya segini ya. Nah, kayaknya sih kurang lebih sama dengan yang sebelah kiri. Nih ukuran tengahnya nih, ini yang Kak Sari tandain kayak gini, kurang lebih sama dengan yang di sini. Nah, tetapi ininya diperpanjang, yang di sini kok enggak. Jadi enggak konsisten. Gimana ya? Jadi kayak gini deh maksudnya. Misalnya awalnya adalah bangun yang kanan. Nih, bayangkan ya, yang awalnya adalah bangun yang kanan. Kalau mau dijadikan bangun yang kiri dengan cara ini bagian yang kayak sama dengannya ini diperkecil, dipendekin ya. Harusnya bagian tengahnya ini juga dipendekin dong. Nah, ini enggak. Ini kayaknya ukurannya masih tetap sama ya. Dan kecilnya itu pun enggak konsisten. Harusnya tuh kayak gini nih, Dek, kalau mau diperkecil ya. Tengahnya ada kayak gini. Kak Sari kurang terlalu pandai menggambar ya. Nah, coba kayak gini. Nah, kalau ini masih belum dua. Coba Kak Sari buat sendiri dulu ya. Nanti baru kalian lihat hasil jadinya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Ini baru masih masuk akal lah sebangun. Tetapi kalau yang kanan dengan yang kiri ini nggak sebangun deh. Sepertinya ini bangun yang kiri itu adalah bangun yang kanan tapi sayapnya dipotong, dibuang. Nah, bagian sininya tuh dibuang. Jadi kan sebenarnya ini ukuran yang sama dengan yang kanan. Hanya sayapnya aja yang dibuang. Harusnya ini ada lebih panjang lagi gitu. Jadi gimana? Sebangun apa tidak? Tidak sebangun ya. Nah,
Kalau sebangun itu intinya kalau diperkecil ya bagian tengahnya ini juga harusnya ikutan mengecil nih. Kayak punyanya Kak Sari kan bagian tengahnya ikut mengecil ya. Bagian kanan dan kirinya ini juga mengecil secara proporsional. Tapi kalau ini enggak. Ini yang mengecil hanya yang bagian sayapnya kanan kirinya aja ini. Sementara tengahnya tuh enggak. Paham ya Dek ya, maksudnya Kak Sari ya. Kak Sari menjelaskannya dengan bahasa sehari-hari kita, intinya kamu paham. Karena soal nomor 1 ini hanya disuruh mencari, menentukan apakah yang A ini sebangun apa enggak, yang B sebangun atau tidak, C sebangun atau tidak, D sebangun atau tidak. Dan sudah kita jawab, yang A dan C ini sebangun, sementara yang B sama yang D ini adalah tidak sebangun. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, Kinan mengubah ukuran gambar pada layar komputernya. Manakah gambar yang sebangun dengan gambar asli? Nah, di sini diketahui gambar aslinya seperti ini. Pilihannya ada di halaman 174. Nah, ini dia pilihannya. Mana di antara A, B, C, dan D yang sebangun dengan gambar punya Kinan di halaman sebelumnya tadi ya. Kalau kita perhatikan, yang A ini paling masuk akal deh. Yang A inilah yang sebangun dengan gambar aslinya tadi. Kalau yang B ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena di gambar aslinya tadi adalah berbentuk persegi yang agak besar. Sementara di B ini berubah menjadi bentuk persegi panjang. Jadi nggak sebangun. Bentuknya itu harus sama kalau sebangun. Kalau awalnya persegi ya harus jadi persegi, nggak boleh berubah jadi persegi panjang seperti ini. Berarti yang B jelas bukan. Apakah yang C? Yang C juga bukan. Ini juga jadi persegi panjang loh. Padahal kalau kamu perhatikan halaman 173 tadi, gambarnya itu bukan persegi panjang, ya kan? Apalagi yang D. D ini jadi berbentuk jajar genjang. Jelas bukan. Maka jelas ya, untuk soal nomor 2, jawabannya yang sebangun adalah gambar A. Lanjut ke soal nomor 3. Yang nomor 3, cermin manakah yang menghasilkan bayangan yang sebangun dengan benda asalnya? Ya, apakah yang A, yang B, atau yang C? Benda asalnya itu yang di luar cermin ini ya. Kira-kira yang mana yang sebangun dengan benda asalnya? Tentu saja pilihan jawaban yang A ya. Karena kalau gambar yang B ini dia jadinya sulit dijelaskan, enggak sulit sebetulnya, tapi kalian tahulah secara insting pasti jangan pilih yang B sama yang C ya, karena hasil di cerminnya itu kan aneh ya gitu ya untuk yang B sama yang C. Sementara kalau yang A itu proporsinya pas banget ya, tingginya sama, besarnya badannya juga sama ya. Beda dengan yang B itu cerminnya malah dia lebih tinggi kan ya, terus kayak ramping gitu ya. Yang C malah kebalikannya. Jelas ya, untuk yang nomor 3 pilih jawaban yang A. Oke, berarti udah selesai nih nomor 1, 2, dan 3. Kalau ada pertanyaan dek, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk yang mau gabung di grup, chatnya ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.